Itu tadi apa namanya ketika dapat kiriman pertama kami menyangka itu orang iseng kan. Ya ada setengah orang iseng, ada ini serius dan seterusnya. Maka Cica komennya kenapa bukan daging babi saja yang dikirimkan, bukan apa kepala yang mentah gitu. Itu respon yang apa khas orang yang dalam tekanan sebetulnya. Jadi mencoba relax, mencoba santai agar tidak terlihat. Nyatanya ketika Cica dapat apa dan itu dibuka dan itu tahu babi, Cica itu nangis. Jangankan Cica, saya aja shock lihat apa namanya kepala babi terpotong, telinganya hilang, kemudian darahnya masih ada di situ, baunya luar biasa. Itu shock, apalagi dia yang ada namanya di kotak itu. Jadi respon dia itu sebetulnya respon yang apa ya, semacam mungkin denial gitu terhadap dia ingin merasa baik-baik saja. Kuat gitu, saya kuat dengan apa namanya kiriman ini dan dia nge-tweet itu. Maka ketika Pak Hasan Nasbi berkomentar seperti itu dan dia menangkapnya secara literal sebagai kepala komunikasi, saya kira ketika kita melihatnya, oh my god gitu, seorang kepala komunikasi menanggapi hal yang sangat serius ini dengan jokes. Karena ini bukan saatnya yang tepat untuk membuat jokes, untuk alasan apapun. Benarkah kemudian sebenarnya jeda dari kiriman kepala babi dan kemudian tikus itu ada peretasan dan juga kontak ke keluarga Cica? Yes, ibunya Cica tinggal di Jawa Tengah itu WA-nya diretas. Jadi ketika kebaktian dia handphonenya sedang dicas, tiba-tiba handphone itu ditelepon oleh keponakan Cica yang tinggal di kota lain. Itu menjawab, padahal ibunya Cica sedang kebaktian, menjawab suaranya laki-laki. Padahal apa namanya dan si keponakannya bertanya, ini siapa? Kalau kamu ingin tahu saya, ayo keluar. Oh ya panik lah, dia lapor ke Cica, Cica kemudian WA ibunya di nomor itu dan dijawab lagi di rumah. Padahal dia lagi kebaktian. Jadi ada peretasan dan memang itu diambil alih oleh seseorang yang tidak kita tahu. Baik, bagaimana Bu Nini melihat bahwa ini kan bukan cuma kiriman tapi sudah intimidasi ke keluarga dan orang terdekat dari jurnalis itu, Bu Nini? Ya itu kan salah berbagai bentuk yang muncul. Biasanya intimidasi itu bisa langsung pada personal orangnya, jurnalis, bisa keluarganya, bisa kantor medianya. Intinya bahwa ada upaya pembungkaman. Harapannya media atau jurnalis tidak melakukan aktivitas jurnalismenya. Bisa saja dia membongkar kasus apa, pembungkaman intinya itu. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk perlindungannya? Apa yang harus dilakukan oleh kantor Tempo sendiri kepada rekan-rekan yang disimbolkan menjadi bagian dari teror itu? Ya, ketika kami mendengar, kami langsung rapat ya malam itu dengan Tempo. Pagi kami mendorong Tempo untuk segera melapor ke Bareskrim, itu salah satunya. Lalu kami ingin pastikan bahwa Mbak Caca ada dalam mekanisme perlindungan di rumah aman lah gitu ya. Lalu apakah ada kebutuhan psikologis pendampingan gitu ya, karena bagaimanapun dia akan mengalami trauma gitu. Dan itulah kenapa kami juga berharap betul Pak Wahyu, Kabareskrim, Pak Kapolri yang sudah berkomitmen betul-betul sekarang diperlihatkan kepada publik. Ini yang takut bukan hanya Tempo dan Mbak Caca loh. Mbak Cica. Mbak Cica loh. Publik ini juga takut dan khawatir. Tadi siang saya ketemu kawan-kawan. Apa yang terjadi pada Tempo sangat potensial terjadi pada kita semua. Bukan hanya pers saja. Bukan hanya pers gitu. Jadi kalau ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, pers itu kan sudah jelas diatur dalam undang-undang, silakan gunakan hak jawab, hak koreksi, jangan main intimidatif dan kekerasan. Nah kalau ini diperlihatkan kepada publik, mari sekarang aparat keamanan juga memperlihatkan kepada publik siapa pelakunya, apa motivasinya. Sebab kalau ini tidak terjadi, pembungkaman akan lebih panjang. Kalau ini nggak kebongkar, dampaknya lebih serius. Dan intimidasi bisa lebih panjang dan bentuknya bisa macam-macam. Ini kan kita sayangkan. Baik. Mundurnya kebanyakan. Undang-Undang 99. Demokrasinya mundur? Iya, ini lahir dari demokrasi 98. Ini anak sulung reformasi loh. Baik, baik. Kita harus jeda. Bang Ege, saya minta tanggapan Bang Ege bahwa ternyata ada pembelaan juga yang disampaikan oleh Hasan Nasbi, mengatakan pembelaan ini sebenarnya untuk menanggapi kiriman teror babi untuk mengecilkan teror itu. Apakah sudah tepat kalimat yang disampaikan? Itu yang justru tidak boleh. Menetralisir tindakan kriminal itu gimana? Itu salah? Salah. Baik, usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Menetralisir tindakan kriminal kok.